Mereka yang sudah lolos berenang 200 meter nonstop, dynamic apnea 12 meter, static apnea 40 detik, snorkeling dan fin swimming 300 meter dibolehkan untuk mencoba peralatan scuba. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, santai aja ya, aku coba jelasin sama sharing aja mengenai scuba, alat scuba. Ada yang tahu scuba kepanjangan dari apa? Aduh, sama enggak ding. Jadi kepanjangan dari self-contained underwater breathing apparatus. Jadi alat pernafasan kita ketika di bawah air. Oke, scuba sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama tabung. Ya, perlu diingat tabung isinya udara biasa ya. Jangan, banyak orang yang mengira tabung isinya oksigen. Tabung ini berisi udara biasa yang diisi menggunakan kompresor. Oke, aku lanjutin dulu ya mengenai alat scuba. Yang pertama tabung, yang selanjutnya ada regulator. Ini ya, regulator ini. Terus yang kedua ada BCD. BCD ada yang tahu kepanjangannya apa? Ada yang ingat nggak? Buoyancy compensator device. Jadi ini alat untuk mengatur daya apung kita ketika berada di bawah air. Nah, ini selanjutnya ada regulator. Regulator itu merupakan sebutan satu kesatuan ini ya. Sebenarnya regulator ada beberapa bagian. Yang pertama, yang ini perlu diingat adalah first stage. First stage ya. First stage sendiri karena ini berhubungan langsung dengan si valve dari tabung. Nah, yang dua ini second stage, perlu diingat ya. Dua ini second stage. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, biasa disebut octopus. Ya, selanjutnya ini ada inflator hose. Jadi ini yang menghubungkan ke CBCD. Yang selanjutnya ada ini high pressure, karena ini perlu diingat ada SPG dan deep meter. SPG ada yang tahu? Bukan mbak-mbak itu ya, submersible pressure gauge. Jadi ini tuh untuk mengetahui tekanan atau konsumsi udara kita. Nah, sebutan kalau satu kesatuan ini deep meter dan CSPG namanya konsol. Biasanya kalau di belakang ini ada kompas. Oke, selanjutnya ada BCD. Sebenarnya jenis-jenis BCD itu ada banyak. Yang pertama ini yang biasa kita pakai, yang biasa orang baru belajar nyelam atau rekreasional pakai jaket biasanya sebutannya. Dan yang kedua itu yang di jurusan kita ada back buoyant atau sebutan kita donat, BCD donat, yang menggunakan backplate. Dan selanjutnya ada set mount. Nah, di sini karena jurusan dan kalian baru awal, diharuskan menggunakan jaket yang simple dan kita harus familiar alat ini dulu sebelum menggunakan BCD lainnya. Jelas ya? Oke, di sini aku jelasin dulu beberapa bagian. Yang pertama ini ada tank band ya, untuk mengikat si BCD dengan tabung. Selanjutnya ada inflator. Inflator sendiri ada deflator dan inflator sendiri tombol. Nah, yang merah ini, ini tuh nyambung dengan inflator hose-nya. Jadi fungsinya ini untuk menghubungkan si udara yang ada di ini
ke BCD dengan menekan tombol ini, tombol si merah. Jelas ya? Nanti praktek kok. Terus yang selanjutnya ada buckle biasa, stabilizer untuk di dada dan di perut. Di perut juga ada velcro, keraketan lah, supaya di badan kita fit. Ketika nyelam kita nyari nyaman, dan kita harus mengenali alat kita. Dan selanjutnya ada dump valve. Dump valve sendiri gunanya untuk mengeluarkan udara ya, mengeluarkan udara yang ada di BCD. Jadi bisa aja ketika kalian ke dive center namun alatnya nggak terawat, bisa aja si inflator ini ngisi sendiri, dan itu sangat berbahaya ketika kita di kedalaman. Antisipasinya kita tarik ini atau ini, jadi ada dua. Biasanya di bawah ada materi inflator recovery. Jadi simulasi misalkan inflator kita bermasalah ngisi sendiri, kita bisa nyopot melepas inflator hostnya. Aku lanjut setting alat. Di sini udah ada yang anak-anak baru, ada yang udah diajarin belum ya? Aku peragain dulu ya, singkat lah. Maksudnya yang pertama dan harus diingat ketika ngisi, lubang tabung menghadap ke kita ini ya. Dan pasti di setiap dive center tuh ada tandanya si valve ditutupi dengan isolasi, karena yang pertama gunanya untuk menandai kalau si tabung ini masih isi full, dan yang kedua untuk melindungi supaya o-ringnya terlindungi, nggak lepas-lepas. Oke, jelas ya. Nah, kebanyakan BCD jaket ada cantelannya kayak gini, kita masukin aja. Nah, setelah itu hadapin ke kita. Nah, ini posisi yang menurut saya krusial ya, karena menentukan kencang enggaknya. Jadi jadi biasanya dikempit gini. Nah, masih inget nggak nomor-nomornya? Maksudnya hitung-hitungannya? Ya, satu yang mana? Mulai satu yang mana? Hah? Sing gede. Jadi yang pertama ini satu ya. Satu, tiga ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan rumusnya 1, 3, 2, 4. Ganjil-ganjil, genap-genap. Kalau ingat-ingat itu. 1, ini 3, ini masuk ke 2. Nah, ketika masuk ke 2, jangan langsung ke 4. Kita sesuaikan dulu. Biasanya satu kepal ini dengan setara lah dengan BCD kita, atau 3 jari dari lekukan. Nah, setelah itu kita kokang, istilahnya kita kencengin kayak gini ya. Ketika sudah dirasa kencang, tangan kiri nahan untuk memasukkan ke lubang yang keempat. Jelas ya? Nah, setelah itu tangan kiri bisa lepas, ini tinggal tarik. Oke, udah kencang. Kencang. Setelah itu jangan langsung masang regu, kita cek dulu dengan megang ini sama megang. Biasanya BCD jaket ada pegangannya kayak gini aja. Kalau misal udah kenceng, ini nggak berubah, tapi kalau belum kenceng ini bisa turun-turun. Kalau misalkan udah kenceng, kita next step masang regulator. Perlu diingat, masang regulator second stage berada di kanan, sebelah sini ya, yang aku hadapin sini. Jadi di sebelah kanan kita buka first stage.
Sebelum kita masang, kita sesuaikan dulu dengan o-ring. Biasanya ini yang paling krusial dan bermasalah. Kita cek dulu o-ring. Nggak semua dive center o-ringnya sehat. Biasanya ada yang mulai getas dan itu berbahaya juga. Biasanya bocor. Nah, kita sesuaikan. Dan ketika memutar si hulirnya ini, cukup 3 jari aja. Dan jangan nyampe kencang-kencang, karena ini bakal dapat tekanan dari si udara tabung ini ketika dibuka. Cukup cukup ya, masih ada gerakan apa, sela-sela sedikit lah. Setelah itu masang inflator. Nah, inflator ini ujungnya ditarik dulu, ntar kalian megang kok. Setelah peserta berkenalan dengan alat scuba, selanjutnya peserta belajar setting dan menggunakannya. Cara paling mudah memahami sesuatu adalah dengan cara mengajarkannya. Begitulah salah satu proses belajar di unit selam Arkeologi Bawah Air Fakultas Ilmu Budaya UGM. Setiap satu peserta baru didampingi oleh senior yang sudah bersertifikat.